Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nek hebatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya Ibu berharap anak-anakku semua dengan Bapak Ibu guru pendamping dalam kondisi sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai DNA, RNA, dan kromosom. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan mengenai struktur dan fungsi DNA dan RNA, serta struktur kromosom. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan menyimak penjelasan berikut. Ya. DNA, RNA, dan kromosom itu merupakan materi genetik, di mana materi genetik merupakan substansi materi atau bahan yang mengatur pewarisan sifat ke keturunannya. Nah, pada makhluk hidup, materi genetiknya berupa DNA dan RNA. Sedangkan pada virus, materi genetiknya adalah DNA atau RNA. Ya, jadi sini ada kata kunci ya. Kalau pada makhluk hidup DNA dan RNA, sedangkan pada virus DNA atau RNA. Nah, sekarang kita akan bahas pertama yaitu DNA. DNA kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid. Jadi DNA ini merupakan asam nukleat, di mana DNA berfungsi pertama menyimpan informasi genetik, kemudian yang kedua mengontrol metabolisme di dalam sel. Sedangkan letaknya itu berbeda antara eukariotik dan prokariotik, di mana pada eukariotik itu terletak pada inti sel, kemudian kloroplas dan mitokondria. Sedangkan pada prokariotik yang contohnya adalah bakteri, itu terletak di dalam sitoplasma. Mengapa seperti ini? Karena pada prokariotik, seperti yang aku sudah ketahui dan sudah pelajari sebelumnya, bahwa pada prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sehingga DNA-nya tersebar di sitoplasma. Nah, sekarang berikutnya, bahwa pada DNA itu ditemukan dengan adanya sejarah identifikasi DNA. Nah, ada beberapa ilmuwan yang berperan dalam identifikasi atau penemuan DNA. Yang pertama kali yang menemukan yaitu Frederick Miser, di mana Frederick Miser ini ya, dia pertama kali mengidentifikasi DNA. Ya, dia mengidentifikasi DNA, tetapi bukan DNA yang disebut, tetapi namanya adalah nuklein. Nah, berikutnya adalah ahli
kristalografi, yaitu Rosalind Franklin, di mana ahli kristalografi sinar X ini mengisolasi DNA untuk diberikan kepada James Watson dan Francis Crick, yang kedua ilmuwan ini akan mempresentasikan DNA secara 3D. Hasil penemuan dari James Watson dan Francis Crick itu menemukan bahwa DNA merupakan strukturnya adalah double helix yang tersusun atas beberapa nukleotida sehingga disebut sebagai rantai polipeptida. Jadi disebut rantai polipeptida karena tersusun atas beberapa rantai nukleotida. Nah, sekarang kita akan lihat rantai nukleotida. Nukleotida pada DNA ini tersusun atas fosfat, kemudian disusun oleh gula pentosa, dan disusun oleh basa nitrogen. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan susunan untuk nukleotida di mana fosfat itu akan terikat pada atom C atau atom karbon nomor 5 di gula pentosa. Jadi aku silakan perhatikan ya yang ikatannya. Jadi yang fosfat ini akan terikat dengan gula pada karbon nomor 5. Nah, disebut gula pentosa karena dia memiliki 5 karbon. Kemudian gula pentosanya merupakan gula berkarbon 5 yang disebut sebagai deoksiribosa. Nah, dari katanya dari kata deoksiribosa ini menjelaskan bahwa gula ini dia kehilangan gugus oksigen pada rantai karbon nomor 2. Sebentar kita akan lihat lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga, jadi yang disusun pertama adalah asam fosfat, kemudian yang kedua adalah gula deoksiribosa, gula pentosanya, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Jadi satu nukleotida tersusun atas 3 asam fosfat, kemudian terdiri asam fosfat, kemudian gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogennya itu terdiri atas purin dan pirimidin. Sekarang kita akan lihat purin dan pirimidinnya seperti apa. Nah, basa nitrogen DNA terdiri atas 2, yaitu purin dan pirimidin, di mana purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Adenin dan guanin ini dia memiliki struktur cincin 2. Sedangkan pirimidinnya yaitu tersusun atas sitosin dan timin, di mana perbedaannya jika adenin dan guanin itu tersusun atau strukturnya adalah cincin 2, sedangkan pada timin dan sitosin dia bercincin 1. Nah, untuk memudahkan anakku bahwa purin ini terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan timin, maka ibu kasih kata singkat yaitu puak piring siti. Jadi puak, pu dari kata purin, adenin, guanin, piring yaitu pirimidin, yaitu terdiri atas sitosin, siti, kemudian timin. Itu untuk memudahkan ya. Jadi puak, piring, siti. Purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Oke, nah sekarang kita akan lihat bahwa pada pasangan basa nitrogen DNA yang purin dan pirimidin tadi itu akan berpasangan, di mana purin berpasangan dengan pirimidin. Pada pasangan ini akan diikat oleh ikatan yang disebut sebagai ikatan hidrogen, di mana pasangan antara adenin dan timin ini akan diikat oleh timin akan diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan antara guanin dan sitosin itu akan diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen yang ini adalah ikatan hidrogen. Jadi, anak-anakku bisa lihat ikatan antara guanin dan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan ikatan antara adenin dan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Ya. Nah, kemudian lanjut ya.
Nah, sekarang coba kita kuis dulu untuk melihat pemahaman anakku. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pada basa nitrogen di DNA terdiri atas purin dan pirimidin, di mana adenin itu akan berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika rantai DNA dengan banyak adenin dan timin, jika rantai DNA dengan banyak ikatan antara adenin dan timin, apakah akan lebih kuat dibandingkan dengan rantai yang memiliki banyak ikatan sitosin dan guanin? Ya, silahkan anakku nanti bahas dengan rekan sesama tempat ininya, samping tempat duduknya atau dengan gurunya ya, yang pendamping. Nah, kita akan bahas bahwa adenin dengan timin itu akan diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Ya, Ibu sudah jelaskan tadi sebelumnya. 2 ikatan hidrogen. Sedangkan sitosin dan guanin itu diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, kira-kira yang mana lebih kuat? Apakah yang diikat oleh 2 ikatan hidrogen atau 3 ikatan hidrogen? Ya, yang mana? Ya, silahkan kemukakan jawabannya di kolom chat. Sekarang kita akan sama-sama bahas yang mana ya. Ya. Tentu rantai DNA dengan banyak adenin dan timin itu tidak akan lebih kuat dibandingkan dengan sitosin dan guanin. Tentu yang memiliki 3 ikatan hidrogen itu akan lebih banyak atau lebih kuat dibandingkan yang hanya memiliki 2 ikatan hidrogen. Sehingga pernyataan ini salah. Ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan lihat struktur DNA. Struktur DNA itu akan diikat oleh ikatan yang dinamakan fosfodiester. Jadi selain tadi ada ikatan hidrogen, ada juga yang mengikat yang dinamakan fosfodiester. Di mana fosfodiester ini merupakan ikatan yang menghubungkan antar nukleotida pada untai yang sama. Jadi ingat ya, antar nukleotida di untai yang sama. Nah, ikatan fosfodiester ini berada di gugus OH di C nomor 3, di mana suatu nukleotida serta gugus fosfat di nukleotida lainnya. Nah, ini gambarnya untuk fosfodiester. Nah, sekarang kita akan lihat yang mana ikatan fosfodiester. Ingat, fosfodiester itu mengikat antar nukleotida pada untai yang sama. Dia akan terdapat ikatan, dia akan mengikat antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Jadi ini satu nukleotida, 2 nukleotida, sehingga ini merupakan ikatan fosfodiester. Nah, satu untai DNA itu akan memiliki 2 ujung bebas yang tidak membentuk ikatan. Ya, yang tidak membentuk ikatan yaitu ujung 5P aksen dan ujung 3OH, di mana untai ini disebut sebagai untai 5 aksen ke 3 aksen. Ini dasar nanti untuk masuk ke materi sintesis protein. Jadi DNA ini itu terdapat ada ujung 5P aksen dan ada ujung 3OH. Nah, kemudian satu unit lainnya disebut sebagai antiparalel, di mana akan berlawanan arah sehingga arahnya disebut sebagai 3 aksen ke 5 aksen. Jadi Ibu jelaskan dulu tadi bahwa struktur DNA itu adalah double helix, di mana akan ada ujung yang akan bebas. Satu ini merupakan rantai satu, yang lainnya adalah rantai antiparalelnya. Ini merupakan ujung 5 P aksen, di sini merupakan 3OH. Sehingga antiparalelnya itu akan terbalik, berarti di sini adalah 3OH dan di sini adalah 5P aksen. Jadi dia saling antiparalel pada struktur DNA. Oke. Yang materi genetik yang kedua, tadi kita sudah bahas DNA, sekarang materi genetik yang kedua yaitu RNA. RNA kepanjangannya adalah ribonucleic acid.
di mana RNA berfungsi dalam sintesis protein dan merupakan materi genetik dari beberapa virus. Kemudian RNA ini merupakan rantai tunggal. Jika tadi DNA merupakan rantai double helix, RNA sendiri merupakan rantai tunggal. Nah, RNA itu ditemukan di inti sel, ribosom, dan sitoplasma. RNA juga sama seperti DNA itu disusun oleh polinukleotida yang terdiri atas beberapa rantai nukleotida. Kemudian nukleotida pada RNA itu terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa ribosa, dan basa nitrogen. Kemudian pada RNA rantai nukleotidanya sama seperti DNA juga dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Sedangkan gula pentosa di RNA itu disebut sebagai ribosa. Ini agak berbeda dari DNA, di mana ribosa terdapat gugus oksigen di gugus karbon nomor 2. Nah, sekarang kita akan perhatikan perbedaan. Jika DNA tadi saat di nukleotidanya disusun oleh gula pentosanya deoksiribosa, dia ciri khasnya deoksiribosa dari kata deoksi, kehilangan gugus oksigen. Dia kehilangan gugus oksigen. Sedangkan pada RNA dia tidak kehilangan gugus oksigen, itu terdapat gugus oksigen. Jadi di sini letak perbedaan ya, gula antara gula DNA dengan RNA. DNA kehilangan gugus oksigen, kemudian pada RNA dia tidak kehilangan, tapi dia memiliki gugus oksigen pada C nomor 2. Sedangkan DNA kehilangan gugus oksigen pada C nomor 2. Nah, itu perbedaan gula antara DNA dan RNA. Nah, basa nitrogen pada RNA itu juga sama pada DNA disusun atas basa nitrogen purin dan pirimidin. Di mana purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Nah, pada DNA tadi sitosin pirimidinnya disusun atas sitosin dan timin. Pada RNA tidak terdapat timin tetapi berganti menjadi urasil. Untuk memudahkan anak-anakku sama seperti basa nitrogen pada DNA yaitu puak, piring, sisil. Jadi puak, purin, adenin, guanin, kemudian pirimidin, sisil berarti sitosin dan urasil. Itu ya untuk memudahkan mengetahui atau memahami mengenai basa nitrogen pada RNA. Nah, sekarang RNA itu terdapat 3 macam. Kalau pada DNA hanya 1, kalau pada RNA dia terdiri atas 3, yaitu ada 3. Pertama adalah mRNA atau biasa kepanjangannya adalah RNA messenger, M messenger, kemudian tRNA, RNA transfer, dan rRNA yaitu RNA ribosom. Di mana messenger RNA itu berfungsi untuk membawa kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam amino pada proses sintesis protein. Karena dia messenger, ini bahasa Inggrisnya bahas messenger, kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia itu kita gunakan RNA duta. Nah, RNA yang kedua adalah transfer RNA atau RNA transfer, di mana RNA transfer berfungsi untuk membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang ada di mRNA. Kemudian berikutnya adalah rRNA, di mana rRNA atau RNA ribosom ini merupakan RNA yang berfungsi untuk penyusun ribosom. Jadi ada 3 jenis ya, mRNA, tRNA, dan RNA-R. Oke. Untuk gula penyusun daripada RNA, nah anakku bisa coba perhatikan. Untuk penyusun gula RNA, ini ditunjukkan nomor berapa? Tadi Ibu sudah jelaskan yang sebelumnya ada perbedaan antara gula penyusun nukleotida pada DNA dan RNA.
Kalau pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Ya, yang mana yang merupakan gula penyusun daripada RNA? Ya, yang mana? Ya, oke, betul ya. Nah, gambar 1, sekarang perhatikan pada gugus karbon di nomor 2. Untuk menjawabnya, ingat bahwa deoksiribosa dari kata deoksi, DNA, itu dia kehilangan gugus oksigen. Gugus oksigen pada karbon nomor 2. Nah, ini kehilangan gugus oksigen berarti ini adalah DNA. Sedangkan pada gambar 1 ini terdapat gugus oksigen yang berikatan dengan hidrogen sehingga ini merupakan gula ribosa dan merupakan penyusun nukleotida daripada RNA. Sehingga jawaban daripada soal ini adalah ya, gambar nomor 1. Ya, jadi RNA itu dia memiliki gugus oksigen. DNA kehilangan gugus oksigen karbon nomor 2. Oke, Ibu lanjut berikutnya. Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat dibedakan antara DNA dan RNA. Di mana pada rantai DNA itu merupakan rantai ganda. Sedangkan RNA adalah rantai tunggal. Untuk gula, DNA disusun atas gula pentosa deoksiribosa, sedangkan RNA disusun gula pentosa ribosa. Untuk basa pirimidin, pada DNA disusun atas sitosin dan timin, sedangkan pada RNA adalah sitosin dan urasil. Nah, perbedaan yang berikutnya yaitu DNA itu terletak pada inti sel, mitokondria, kloroplas, dan sitoplasma, yaitu pada prokariotik. Sedangkan RNA itu terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Nah, pada DNA ini merupakan berfungsi sebagai materi genetik serta mengontrol metabolisme. Sedangkan pada RNA ini merupakan materi genetik di beberapa virus dan juga berfungsi pada proses sintesis protein. Nah, itu perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, sekarang kita akan bahas materi genetik yang ketiga, yaitu kromosom. Jadi tadi ada DNA, kemudian ada RNA, dan yang terakhir adalah kromosom. Nah, sekarang DNA, tadi Ibu sudah jelaskan, memiliki rantai seperti double helix. Ini merupakan rantai ganda dan ukurannya sangat panjang. Nah, muncul pertanyaan, mengapa DNA yang memiliki struktur yang sangat panjang tetapi dapat muat dalam inti sel yang ukurannya kecil? Jadi kalau kita lihat panjangkan ini, itu akan panjang, sangat panjang sekali, tetapi ternyata bisa muat di dalam sel, utamanya di dalam nukleus untuk eukariotik, itu dia ukurannya sangat kecil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ternyata DNA itu tidak berserakan pada eukariotik, tetapi dia dikemas dalam kromatin atau kromosom. Jadi tidak berserakan tadi DNA yang memiliki rantai panjang tadi, tetapi dia dikemas dalam bentuk kromatin atau dalam kromosom. Benang DNA yang panjang itu akan digulung oleh suatu protein yang dinamakan sebagai histon untuk membentuk nukleosom. Ya, ini. Nah, ini yang contohnya. Ini adalah yang histon. Ini protein yang menggulung daripada benang DNA sehingga DNA itu di dalam sel itu tidak berserakan. Yang disebut sebagai histon, kemudian dia yang disebut sebagai histon kemudian akan membentuk namanya nukleosom. Ini disebut sebagai histon dan tersusun dalam bentuk nukleosom. Nukleosom nanti akan membentuk benang atau kromatin. Sehingga ketika sel akan membelah, benang kromatin yang terdiri atas protein itu dia akan menebal dan nantinya akan membentuk
kromosom. Jadi ini modelnya seperti ini. Jadi DNA tadi yang memiliki rantai panjang itu tidak berserakan, tetapi dia akan digulung atau dia akan diikat oleh suatu protein yang dinamakan sebagai histon. Nah, histon bergabung nanti akan membentuk yang dinamakan nukleosom. Sehingga nantinya pada saat akan terjadi pembelahan, dia akan memendek dan membentuk yang dinamakan kromosom. Nah, kita akan bahas kromosom itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke bahas kromosom, silakan anakku lihat dulu latihannya. Nah, ini ada soal. Struktur nukleosom itu ditunjukkan oleh huruf apa? Apakah huruf X atau huruf Y? Ya, Ibu tadi sudah jelaskan ya bahwa di DNA itu akan digulung oleh suatu protein yang dinamakan histon, dan histon tadi akan membentuk yang namanya nukleosom. Yang mana yang merupakan nukleosom? Ya, kita akan lihat ya bahwa yang di bagian sini, ingat ini merupakan histon. Ini merupakan protein yang nanti akan menggulung daripada DNA. Sehingga jika ini merupakan histon, tentu ini merupakan nukleosom. Sedangkan untuk bagian X ini, inilah yang dinamakan sebagai kromosom. Jadi jika kromosomnya diperkecil, dilihat seperti benang untai, maka dia akan seperti ini tampilannya. Seperti, ya ini ada histon, ada benang yang mengikat. Sehingga jawabannya adalah, ya tadi anakku ada ya, Toraja SMA 2 Toraja Utara menjawab A. Yang lainnya masih ada? Ya, kita jawab sama-sama ya. Berarti jawabannya ini adalah nukleosom. Jadi yang betul adalah B. Yang anak-anakku yang menjawab B itu saya kasih aplaus ya. Sehingga yang X itu adalah kromosom. Sedangkan yang bagian Y itu adalah nukleosom. Oh ya, SMA 18 Lu Utara menjawab B. Saya kasih jempol ya untuk SMA 18 Lu Utara. Baik, kita lanjut penjelasan berikutnya mengenai kromosom. Kromosom itu di dalam tubuh kita tidak cuma satu jumlahnya, tetapi ada 2 set, di mana satu set terdapat 23 macam. Sehingga jika 2 set berarti jumlahnya adalah 46 kromosom. Nah, satu set kromosom itu akan diperoleh dari ayah, satu set kromosom lainnya akan diperoleh dari ibu, sehingga sifat yang menurun ada dibawa dari ayah, ada juga yang dibawa dari ibu. Nah, ini adalah kariotip daripada kromosom, di mana di sini terdapat ya, ini berpasang-pasangan. Jika kita jumlahkan, ini total jumlahnya adalah 46. Tetapi dia berpasang-pasangan, ini ada 22, ini satu pasang lagi. Berarti totalnya adalah 23 pasang. Ya, jadi kita pada manusia bukan cuma satu kromosom yang kita miliki, tetapi dia sistem set. Satu set itu terdiri atas 23 macam kromosom. Nah, berikutnya pada kromosom itu pada tubuh dia akan berpasang-pasangan. Nah, pasangan ini disebut sebagai kromosom homolog. Jika aku perhatikan di sini, ini dia akan berpasang-pasangan. Nah, pasangannya inilah yang disebut sebagai kromosom homolog. Ya, kromosom homolog itu memiliki susunan gen yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, tadi ada istilah gen, Ibu sebutkan. Dia kromosom homolog itu memiliki susunan gen yang sama. Gen merupakan segmen DNA atau unit fungsional DNA yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan pewarisan sifat. Jadi aku biasa dengar istilah gen, ya, gennya lain, kemudian gennya dia menyebabkan dia lebih tinggi.
Ya, jadi gen itu adalah segmen DNA atau unit fungsional DNA yang mengatur dan menentukan pewarisan sifat. Di mana gen merupakan faktor penentu sifat seperti warna rambut, kemudian warna mata, ataupun warna kulit. Jadi ada perbedaan itu ditentukan oleh yang namanya gen. Nah, pada setiap sel tubuh itu tersusun atas gen yang sama. Contoh, gen pada kulit itu sama dengan gen yang ada pada sel lambung. Tetapi ada suatu gen yang tidak aktif pada sel tubuh yang lain. Nah, sebagai contoh, suatu gen penumbuh rambut itu akan aktif di sel kulit, tetapi dia tidak aktif pada sel di lambung. Jadi walaupun pada kulit kemudian pada lambung terdapat suatu gen yang sama, tetapi untuk gen penumbuh rambut yang ada pada kulit dia aktif, sedangkan gen penumbuh rambut pada lambung dia tidak aktif. Bisa dibayangkan ya jika pada lambung tumbuh rambut itu, sehingga kita perlu bersyukur dengan apa yang menjadi ciptaan Tuhan kepada kita. Ya, saya lanjut berikutnya bahwa pada gen dalam kromosom itu memiliki sebuah rumah yang disebut sebagai lokus. Jadi pada kromosom terdapat gen, itu tempat daripada gen yang ada dalam kromosom itu disebut sebagai lokus. Nah, lokus ini sebagai contoh ini, lihat pada gambar, ini adalah kromosom, ini adalah kromosom lengannya, kemudian tempat gen berada itulah disebut sebagai lokus. Nah, lokus yang bersesuaian dari kromosom yang homolog itu akan mengkode sifat yang sama. Nah, sebagai contoh pada gen A besar, itu sebagai contoh dia akan mengkode, misalnya mengkode pada warna mata. Sehingga gen A yang berada di sini itu akan memiliki gen pada kromosom homolognya di bagian sini. Dia akan bersesuaian. Jadi dia lurus, dia bersesuaian. Ya, jadi lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog itu akan membawa gen pengkode sifat yang sama. Nah, gen A pada lokus ini untuk mengkode warna kulit, sehingga kromosom yang berada pada atau gen yang berada pada kromosom homolognya itu akan mengkode warna kulit yang sama. Sebagai contoh, misalnya gen A untuk mengkode kulit putih. Sehingga gen A kecil yang bersesuaian di sini ini akan mengkode kulit berwarna coklat misalnya. Jadi dia akan mengkode sifat yang sama, ya, ciri khasnya. Itu terdapat pada kromosom homolog. Nah, gen memiliki variasi atau alternatif sifat yang disebut sebagai alel, di mana dua alel itu atau lebih akan memiliki misalnya contoh gen warna mata memiliki alel mata coklat, kemudian alel yang lain itu misalnya untuk mengkode warna mata biru pada rambut yang lurus. Jadi ingat ya bahwa gen yang berada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolognya itu akan mengkode sifat yang sama. Nah, sebagai contoh misalnya pada kromosom ini, misalnya gen B besar mengkode warna mata, misalnya mata coklat. Ya, sehingga gen yang bersesuaian letaknya, lokusnya berada B kecil, itu akan mengkode warna mata, misalnya warna mata biru. Ya, jadi letaknya bersesuaian pada kromosom homolog berarti dia mengkode sifat yang sama. Oke, gen ini dapat disimbolkan dengan huruf, misalnya alel pengkode warna mata coklat, gen A besar, sedangkan alel untuk mengkode warna mata biru itu dikodekan dengan A kecil yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Nah, jika alel berbeda pada kromosom homolog itu disebut sebagai heterozigot, dan jika alelnya yang sama itu disebut sebagai homozigot. Ya, ini beda, jika ini sama
Jika alelnya tadi sama, ini A besar berarti disebut homosigot, sedangkan jika alelnya ini untuk mengkode A besar A kecil berarti dia adalah heterosigot. Di mana sepasang alel nantinya ini akan menentukan warna mata yang akan diekspresikan. Apakah mengekspresikan warna mata coklat atau mengekspresikan warna mata biru. Ya, berikutnya coba kita kuis tadi mengenai kromosom ya. Nah, manakah yang menunjukkan alel? Apakah warna mata, bentuk rambut, kemudian warna rambut. Kemudian apakah rambut pirang, rambut hitam, atau rambut coklat? Yang mana kira-kira yang menentukan untuk sebagai alel? Tadi Bu bahas mengenai perbedaan antara alel dengan gen ya. Jadi gen itu untuk menentukan sifat, untuk variasi itu adalah alel. Nah, sekarang kita akan bahas, silahkan menuliskan di kolom chat. Sekarang kita akan bahas sama-sama dulu. Nah, gen, ingat tadi sudah Ibu jelaskan bahwa gen itu adalah penentu sifat. Misalnya sifat warna mata, bentuk rambut, atau warna rambut. Sedangkan alel adalah variasi, misalnya variasi untuk warna rambut, yaitu rambut pirang, rambut coklat, dan rambut hitam. Jadi pertanyaan di atas yang mana menunjukkan alel? Jawabannya, ya bagian B ya, yaitu rambut pirang, rambut hitam, dan rambut coklat. Yang di atas, warna mata, bentuk rambut, warna rambut itu merupakan gen. Ya. Sekarang untuk kromosom, kromosom ini merupakan kromatin yang menebal dan memadat saat pembelahan sel. Jika sel tidak membelah, maka kromosom itu ditemukan dalam bentuk kromatin. Kromosom itu menyimpan dan membawa informasi genetik. Ini adalah tampilan daripada kromosom, di mana kromosom itu terdiri atas lengan, kemudian sentromer, dan yang ketiga adalah telomer. Nah, ini adalah struktur kromosom. Berarti lengan ini satu, ini disebut sebagai lengan. Kemudian sentromer ini merupakan bagian pemisah antar lengan yang tidak mengandung gen. Ingat ya bahwa di sentromer tidak mengandung gen. Kemudian mengatur gerak kromosom saat pembelahan sel serta mengatur bentuk daripada kromosom. Ini di sini merupakan sentromer. Nah, yang ketiga adalah telomer. Ini untuk mencegah perlekatan ujung kromosom. Telomer itu biasanya terdapat di ujung daripada lengan kromosom. Itu disebut sebagai telomer. Jadi ada tiga ya, lengan, sentromer, dan telomer. Nah, pada kromosom tadi kita jumpai lengan, di mana lengan pada kromosom memiliki lengan double, yaitu 2 kromatid. Jadi, untuk ini disebut sebagai lengan, di mana satu lengan ini disebut sebagai kromatid. Kromatid yang asalnya dari satu kromosom itu disebut sebagai sister kromatid, sedangkan kromatid yang berasal dari kromosom homolog disebut sebagai non-sister kromatid. Ya, sekarang perhatikan. Ini merupakan lengan kromosom, ini merupakan sentromer, ini diduplikasi, ingat ya, itu berasal dari replikasi kromosom tunggal. Jika berasal dari lengan ini, lengan satu kromosom, disebut sebagai kromatid sister. Sedangkan pada kromosom homolognya, pasangannya, itu selengan yang satu dengan kromosom yang lain disebut sebagai kromatid non-sister. Jadi jika terdapat dalam satu kromosom disebut kromatid sister, jika lengan berada pada kromosom homolognya disebut sebagai non-sister kromatid. Ya, untuk berdasarkan letak sentromer dibedakan atas metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Di mana kromosom bentuk metasentrik, akrosentriknya itu dia sentromernya berada di tengah sehingga lengannya terpisah atau terbagi menjadi sama panjang. Sedangkan submetasentrik itu sentromernya berada tidak di tengah sehingga lengannya
terbagi tidak sama panjang. Sedangkan akrosentrik, sentromernya itu menuju ke ujung, sehingga lengan yang satu menjadi lebih pendek daripada lengan yang lain. Sedangkan telosentrik itu sentromernya berada di ujung. Itu sebagai contoh ini adalah, jadi ini ya, untuk jenis-jenis kromosom itu berdasarkan sentromernya, itu ada 4. Jika sentromernya dia tepat berada di tengah, itu namanya metasentrik. Jika berada tidak di tengah, berarti submetasentrik. Jika dia menuju ke arah ujung sehingga lengannya tidak sama panjang, sedangkan sentromer yang berada di ujung itu disebut sebagai akrosentrik. Nah, tadi jenis-jenis kromosom berdasarkan daripada letak sentromer. Jenis kromosom berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kromosom autosom, ada kromosom untuk menentukan jenis kelamin. Nah, untuk menentukan jenis kelamin, kromosom itu terkait pada jenis kelamin. Misalnya pada manusia, perempuan dituliskan dengan XX, sedangkan untuk laki-laki XY. Di mana jumlah kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda, tidak bergantung pada ukuran organisme. Sebagai contoh, kita manusia, kita memiliki 46 kromosom. Sedangkan pada hewan untuk lalat buah itu memiliki 8 kromosom. Nah, pada kentang itu dia memiliki 48 kromosom. Jadi, jika kita perhatikan manusia lebih besar, kemudian kentang ternyata manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, sedangkan pada kentang itu dia lebih banyak daripada manusia, yaitu 48. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda, tidak bergantung pada organismenya. Nah, untuk kromosom autosom penulisannya seperti ini, dia ada 22 pasang, kemudian pada autosom itu disebut sebagai pasang ya. Kemudian nantinya akan ada kromosom gonosom untuk menentukan jenis kelamin. Pada perempuan dituliskan dengan XX, sedangkan pada laki-laki dituliskan dengan XY. Ini pada gamet. Nah, ini gamet XY. Nah, untuk penulisan kromosom pada manusia itu kita pada manusia memiliki kromosom 46, sehingga jika dipasangkan itu akan dipasangkan menjadi 23 kromosom, di mana pada penulisannya di sini terdapat 22 kromosom tubuh, sedangkan satu pasangnya lagi, satu pasang itu adalah kromosom kelamin. Sehingga penulisannya adalah jika kita menggunakan sistem pasang berarti 22A, kemudian untuk pada laki-laki penulisannya seperti ini, untuk pada perempuan 22X. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan dengan kuis ya. Nah, Ibu berikan kuis, dan aku silakan jawab. Jika gajah memiliki 56 kromosom, maka penulisan jumlah kromosom untuk gajah betina bagaimana? Jadi memiliki 56 kromosom. Maka untuk penulisan kromosom pada gajah betina, penulisannya seperti apa? Ingat ya, kalau betina XX, kalau untuk jantan XY. Nah, sekarang untuk penulisannya, ini ada 2. Ada sistem AA, ada sistem A. Nah, dan aku bisa menjawab di kolom chat, kita sama-sama menjawab bahwa untuk penulisannya itu 56 kromosom, di mana pada 56 ini ada kromosom autosom 54, kemudian kromosom kelaminnya ada 2 buah. Sehingga untuk penulisannya, jika menuliskan jumlahnya langsung, maka dituliskan 54A ditambah XX. Jika menggunakan pasang, ini kita akan pasangkan, berarti 27AA dan tambah XX. Ya, baik anakku, itulah penjelasan Ibu tadi mengenai materi genetik, yaitu terdiri atas DNA, RNA, dan kromosom. Ya, nanti akan lebih lanjut lagi dijelaskan mengenai DNA pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum saya akhir tadi, anak-anakku yang sudah menjawab, terima kasih untuk anak-anakku yang di SMA 2 Toraja, tadi menjawab B, kemudian SMA 8 Maros menjawab B,
kemudian SMA 4 Luhut Timur juga menjawab B, dan SMA 2 Selayar menjawab A. Nah, sekarang kita akan lihat jawabannya adalah B. Ya, jadi aku yang menjawab B, Ibu kasih aplaus ya. Untuk yang belum menjawab B, menjawab yang A, silakan nanti bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar bersama Smart School. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.